Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Jadi sebelumnya saya sudah bersama dengan Bapak Jamaluddin ya. Beliau selaku Direktur dari PT Dava Lintas Nusantara. Izin Pak, perkenalkan saya Dewi Sri Wulandari, mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait green construction atau konstruksi berkelanjutan ya di perusahaan kontraktor. Nah, wawancara ini Pak tujuannya untuk menggali pengalaman dan pandangan Bapak Jamal di PT Dava Lintas Nusantara terkait isu keberlanjutan khususnya bagaimana praktiknya kemudian implementasinya. Jadi kita sifatnya diskusi saja ya Pak ya. Mungkin langsung saja kita mulai Pak. Untuk awalan bisa diceritakan sedikit terkait profil dari PT Dava Lintas Nusantara. terima kasih Bu Dewi. Kenalkan nama saya Insinyur Jamaluddin STM SC STIPM ASEAN Eng dan saya adalah Direktur dari PT Dava Lintas Nusantara dan di sini saya sebagai kontraktor dan perkenalan dulu. Dava ini didirikan pada tahun 2021 dan bergerak sebagai kontraktor melayani jasa manajemen proyek, pelaksanaan konstruksi gedung, Mm-mm. jalan, infrastruktur, renovasi, serta pengadaan material. Sejak awal perusahaan ini berdiri, kami menempatkan kualitas dan keselamatan kerja dan tanggung jawab lingkungan sebagai nilai utama. Makanya kami sebenarnya sudah menerapkan green construction, bagaimana pembangunan berkelanjutan itu diutamakan dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang bagaimana melihat dari masa depan bahwasanya green building atau green construction itu diutamakan dan keselamatan dipentingkan. Nah, di situ saya bekerja di PT Dava itu menilai bahwasanya quality control, manajemen proyek dan engineer itu sangat diperlukan dan pengalamannya harus dibutuhkan oleh dari sektor pemerintah, swasta dan perumahan. Seperti itu singkatnya, Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebelum kita berangkat lebih jauh lagi, Pak, jadi boleh dijelaskan sedikit, Pak, pelanggan atau klien dari PT Dava Lintas Nusantara ini apa lebih banyak pemerintah atau swasta, perumahan, industri, atau yang lainnya? Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau untuk secara pelanggan, kami menerima semua. Jadi dari industri, swasta maupun pemerintah, daerah dan pusat. Contoh di pusat kami setelah melaksanakan pekerjaan tol Japek Elevated 2 yang sekarang menjadi Jalan Tol MBZ. Itu adalah proyek infrastruktur mega proyek Indonesia. Hmm. Itu pembangunan jalan tol dan ada pembangunan building dari kantor wali kota Bandar Lampung. Kami juga membuat dan memang ada beberapa pengembang swasta meminta kami untuk melihat bagaimana quality control dari beberapa bangunan building yang memang bisa kita kerjasamakan. Lalu kalau industri, kami mengerjakan gudang bulog di Panjang dan memang itu menggunakan steel bridge. Jadi sebenarnya menggunakan steel formwork dan steel bridge untuk bagaimana kita bisa melihat baja itu bekerja sesuai dengan penempatannya. Jadi sekarang ini tidak menggunakan beton konvensional, melainkan ada beberapa menggunakan baja. Lalu untuk plan tentang institusinya seperti rumah sakit di Uri Sumoharjo dan rumah sakit Abdul kami pernah mengerjakannya juga. Seperti itu, Bu Dewi. Oke, baik Pak Jamal, terima kasih. Tadi sempat sudah dibahas sedikit terkait bagaimana definisi green construction atau konstruksi berkelanjutan di praktiknya dalam kontraktor itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak, jelasnya itu bagaimana sih green construction di kontraktor dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit terkait apa proyek ya dari Japek Elevated tuh, kemudian kantor wali kota itu untuk implementasi green construction-nya sendiri pada PT Dava Lintas Nusantara itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi untuk green construction
kami di lapangan kan, kami sebagai jasa, kami mengerahkan juga beberapa proyek-proyek besar. Contohnya sebagai contoh adalah kami pernah mengerjakan Grand Mercure, Mm-mm. itu adalah punya dari PT Sinar Laut Mm-mm. dan ownernya adalah Koabi, dan saya di situ juga in charge bagaimana memberikan masukan sebelum pengerjaan konstruksi, khususnya penggunaan STP, Sewage Treatment Plant. Dari sewage treatment plant ini adalah salah satu teknologi di mana teknologi ini memaksimalkan air atau limbah air untuk bisa diproduksi kembali. Jadi sewage treatment plant ini bekerja yaitu dari limbah air dari pengguna hotel, mandi, dan lain-lain. Itu kan limbah tuh. Nah, jadi dari Mm. alat sewage treatment plant, dari air itu diolah menjadi air baku tipe 2 yang tidak bisa dikonsumsi, tapi bisa digunakan. Mm. Contohnya digunakan sebagai menyiram tanaman, menyuci mobil, dan Mm. lain-lain. Jadi bisa digunakan sehingga memaksimalkan dari beberapa air atau limbah tersebut. Jadi sebenarnya kita juga kalau dikonstruksi biasanya menggunakan beberapa limbah dari Mm. pasir atau kayu, bekisting, Mm. atau dari serabut kelapa itu bisa dicampurkan menggunakan material. Contohnya beton. Kami ada pengujian terhadap as, fly ash dari abu vulkanik atau dari serat kayu itu bisa digunakan untuk memproduksi beton dengan mutu beton yang lebih baik. Makanya kemarin kami juga bekerja sama juga dengan ITERA, khususnya teknik sipil, menguji beberapa material-material yang bisa didaur ulang dan bisa combine atau dicampurkan dengan beton yang bisa menghasilkan beton mutu tinggi. Jadi sebenarnya dari awal kami juga mempraktikkan di mana praktik dari green construction ini bagaimana konstruksi itu bisa berkelanjutan. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah yang ada. Contoh aspal itu bisa kita campurkan dengan plastik. Jadi penggunaan aspal itu tidak 100% dari alam, tapi bisa menggunakan dari limbah plastik. Jadi sebenarnya banyak praktik-praktik di lapangan yang kita Mm. gunakan. Contoh di MBZ itu kita menggunakan aspal dari karet. Jadi karet dulu di Lampung itu karet itu berlimpah. Jadi sehingga karet-karet ini bisa kita gunakan limbah karet ini. Mungkin sekarang karet ada nilainya ya. Dulu karet belum bisa dilirik karena memang untuk hilirnya sangat sulit. Nah sekarang karet itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk campuran aspal yang sangat kuat dan sangat efisien. Contohnya adalah di jalan tol MBZ tersebut kita sudah menggunakan limbah karet dan litra berbiring serta expense joint juga menggunakan karet. Jadi kami sudah full karet dan memang di situ kami mengaplikasikan semua di pelaksanaan di lapangan untuk penggunaan atau pemanfaatan limbah dari alam. Seperti itu, Bu Dewi. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata PT Dava Lintas Nusantara ini sudah mengimplementasikan ya green construction. Terutama tadi ada disebutkan sewage treatment plant. Jadi mengolah air limbah sehingga bermanfaat. Bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Hmm. Medan, yaitu Sumatera Hmm. Utara ya, sorry, dan Sumatera itu bagian atas itu Aceh. Jadi itu sebenarnya banyak mitigasi-mitigasi tentang bagaimana kita bisa mengelola dari segi infrastrukturnya ya Bu ya. Hmm. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden kan mengungkapkan bahwasannya bagaimana kita bisa menyelesaikan atau bisa memitigasi bencana ini atau kita bisa menyelesaikan pengendalian seperti apa infrastruktur setelah dari pasca bencana. Nah, di sini saya memberikan catatan kemarin juga saya ikut dalam forum besar bersama Bapak Prabowo bahwasanya kita bisa melakukan identifikasi dulu bagaimana contoh jembatan yang akan kita bangun kembali itu di posisi di mana? Posisi di mana itu dalam artian kondisi tanahnya seperti apa, terus dari kebijakan lingkungannya itu harusnya seperti apa.
Jadi contoh, kalau jembatan itu kan bisa menggunakan abutmen beton. Hmm. Nah, abutmen beton itu kan berdasarkan bagaimana pondasi itu kita buat ya, dengan material apa dan contoh besi. Besi ketika di pasca bencana itu sangat sulit karena memang akses dan mobilisasi barang itu sangat sulit sehingga apakah kita bisa mengandalkan bambu? Nah, itulah solusinya berkelanjutan di dalam hal proses dari pembangunan jembatan untuk sementara itu bisa menggunakan bambu. Bambu itu bisa didesain sekuat beton karena apa? Bambu mempunyai daya lenturan tinggi sehingga seperti baja. Baja itu tidak bisa dengan tekanan tinggi, tapi dia bisa daya tariknya tinggi. Itu seperti sifat dari bambu. Makanya sebenarnya material-material berkelanjutan itu bisa kita manfaatkan dari alam. Itu Hmm. yang harus kita pikirkan dan kita bantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Contohnya sebagai akses mobilitas atau mobilisasi dari masyarakat sangat terbatas karena terputusnya akses jembatan, jadi kita bisa menggunakan bambu. Makanya sebenarnya saya dan teman dan tim akan melakukan edukasi terhadap bagaimana menyusun bambu itu menjadi sebuah jembatan yang layak pakai dan sangat berguna. Sebetulnya Pak, kalau untuk bedanya green construction dengan yang sebelum-sebelumnya, apakah keberlanjutan ini mempengaruhi biaya proyek? Apakah cenderung akan menambah biaya atau malah sebetulnya lebih efisien itu untuk jangka panjang? Oke, terima kasih Bu Dewi. Sebenarnya kalau secara jangka panjang, untuk sistem keberlanjutan ini sangat baik ya. Jadi Hmm. kenapa saya bilang sangat baik? Karena penerapannya memang sudah diperhitungkan secara matang Hmm. dan memang sistematis. Bila mana kalau kita berpikir, oh ternyata banyak yang saya keluarkan ketika menggunakan sistem keberlanjutan. Itu memang resiko yang harus diambil. Makanya ada namanya sistem KAK, Kerangka Acuan Kerja, dan DED, Detail Engineering Design. Nah, di situ kita bisa melihat dari mana dan asal dari mana juga teknologi yang kita gunakan. Nah, di situ hitung-hitungannya kalau dalam kita ya sebagai pengusaha ya ada untung ruginya. Tapi bagaimana untung rugi itu kita bisa memaksimalkan untungnya dan meminimalisir ruginya Hmm. dengan cara perawatan. Makanya di sini ada namanya maintenance. Kami melakukan ketika FHO itu kita melakukan maintenance selama maksimal itu sekitar setahun. Jadi ada beberapa proyek besar itu setahun kita maintenance-nya. Dan memang saya sadari sendiri ketika saya menggunakan material yang memang konvensional non keberlanjutan itu akan sangat banyak. Contoh ketika STP tidak digunakan itu kan sebenarnya memaksimalkan pompa air ya. Jadi STP itu mengurangi kinerja dari pompa dari kalau menggunakan hotel tuh biasa menggunakan diesel, genset dan lain-lain untuk menghidupkan pompa. Tapi dengan STP kan dia langsung berjalan langsung. Jadi dia ada penerapan sistem katup buka tutup otomatis sehingga itu bisa meminimalisir listrik. Itu sebenarnya balik lagi ke ownernya. Jadi owner boleh melihat bagaimana dia mengurangi biaya maintenance, tapi dia harus mengeluarkan biaya awal lebih besar. Kayak di situ ada namanya kontrak dan di kontrak itu kita akan menjelaskan untung dan rugi ketika kita melakukan atau menggunakan teknologi yang keberlanjutan. Kadang juga kan ada yang dipikirkan dari owner maintenance. Nah, kita bisa menyarankan meminimalisir maintenance, kita bisa menyarankan bagaimana pembangunan berkelanjutan ini bisa diterapkan. Seperti itu, Bu Deng. Kurangan atau tantangan terbesarnya apa, Pak? Tantangannya itu beragam. Ada yang dari eksternal dan internal. Contoh kalau eksternal, yaitu banyak. Kalau konstruksi, ya mohon maaf, ada banyak orang-orang di luar sana yang mengaku LSM dan lain-lain. Dan memang mengganggu lingkungan. Padahal kan kita sudah mengikuti peraturan ya. Tapi dengan alasan apapun itu mereka merasa dirugikan sehingga meminta bayaran lah. Tapi kan kita memang Hmm. sudah mengacu dengan apa ya peraturan dari Permen PUPR, Hmm. PP yang tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan itu diterapkan.
dan sudah keluar Hmm. lagi peraturan yang SDGs. Hmm. Nah, SDGs ini sudah sampai 17. Yang penting itu di Hmm. Indonesia adalah kebermanfaatan dan berkeadilan. Siap Pak. Fair trade ya Pak ya. Iya, Oke, baik. Baik Pak Jamal, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa saya wawancara pada malam hari ini, di mana memang kebetulan Pak Jamal sedang berada di luar kota, berada di Medan ya Pak tepatnya, iya di sehingga Sumatera Utara. wawancara kita laksanakan secara Zoom meeting. Namun semoga ini tidak mengurangi manfaat dari wawancara kita pada hari ini dengan tema Green Construction. Terima kasih banyak Bapak atas insight yang diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh.